Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang soal CPNS matematika yang sering keluar. Kita bahas 3 soal ini ya. Kita gunakan trik cara cepat agar kalian bisa besok melaksanakan ujian CPNS dengan tepat dan benar. Oke, sekarang coba kita lihat berarti cara mudahnya ya. Nah, berarti kan ini adalah soal SMP. Berarti kalian harus bisa. Ini kan soal CPNS itu cenderung seperti soal SMP. Nah, sebuah barang dibeli dengan harga atau mendapat untung 15%. Jika untung yang diperoleh sebesar 21.000, maka harga jual barang itu adalah, oke, pilihannya ini ya, ada 161.000, 160.000 dan seterusnya ini. Nah, saya kasih konsepnya gini. Kalau untung 15%, berarti harga jual itu 100 ditambah 15. Berarti 100 ditambah untungnya ya. Berarti misalkan kalau untung 30%, maka harga jual itu 130%. Ya, berarti paham ya. Berbeda kalau rugi, misalnya rugi 10%, berarti harga jualnya 100 dikurangi 10, berarti 90%. Oke ya. Nah, itu konsepnya dasar gitu ya. Berarti antara untung, harga beli, harga jual itu menggunakan perbandingan saja. Oke, misalnya gini. Kalau untungnya 15% ya, berarti kan U 15%. Berarti kalau kita uangkan kan 21.000 ya. Oke. Nah, sebetulnya kalau harga jualnya berapa gitu ya, kan harga jualnya kan dalam rupiah. Berarti kalau harga jual dalam persen itu berarti kan 15% ditambah 100%, berarti 15%, 115%. Nah, itu harga jualnya. Nah, kalau kita uangkan itu sama dengan berapa? Triknya gini, harga jual atau persentase jual kita bagi untungnya tadi ya. Nah, kita kalikan 21.000. Nah, gini ya. Oke, sekarang ini kan coretnya, triknya kita coret aja. Kemudian di sini perhatikan 15 dan 115 sama-sama kita bagi 5 ya. Dapatnya berapa? Ya, ini 23. Ini berapa? 3. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita tulis 23 per 3 dikali 21.000. Oke ya. Nah, ini kita coret. Nah, kan dapatnya 7 ya. Jadi 23 dikali 7.000 berapa? Ya, 161. Nah, gini triknya ya. Oke, jadi harga jualnya adalah 161.000. Oke ya, berarti ini ya pilihannya ya. Nah, gitu. Berarti pedomannya kita gunakan perbandingan persen aja. Oke ya. Oke, sekarang soal yang nomor 2 ya. Perbandingan uang mawar dan melati 3:7. Jika uang melati 21.000, oke, 210.000, berapa selisih uang mereka? Oke, ini pilihannya ini ya, 90, 190.000, 120, 130 dan 150. Nah, ini sama, kita gunakan perbandingan aja. Di sini kan punya mawar, ini mawar 3, melati 7, berarti selisihnya berapa? Oke, berarti selisihnya itu 7 dikurangi berapa? 7 dikurangi 3, berarti 4 ya. Oke, paham? Nah, sekarang kalau kita cari selisih dalam uang rupiah ya, berarti triknya gini. Tadi yang milik melati 7, sementara kalau uang 210 ya. Nah, berarti triknya gini. Punya melati dulu yang diketahui ya. 210.000 kita bagi nilai perbandingan punya melati kan 7 ya. Nah, gini. Baru dikalikan selisih 4 tadi ya. Oke, berarti ini kita coret aja. Ini berarti dapatnya 3 ya. Tadi ini 30. Nah, berarti ini 30.000 dikalikan 4 ya. Berarti berapa? 120. Oke. Jadi uangnya adalah 120.000. Oke, ini ya. Nah, triknya begitu ya. Oke, cuma perbandingan aja sebetulnya. Nah, sekarang coba nomor 3 ini. Ini agak sulit ya, tapi kita gunakan logika saja gini. Pada awal tahun 2014, sebuah supermarket menjual pakaian dengan diskon besar-besaran. Ayah membeli kemeja dengan mendapat diskon 10% yang pertama. Kemudian dari harga awal dan diskon tadi ada tambahan diskon 30% lagi dari harga kemeja setelah didiskon. Jika ayah membayar dengan harga 126.000, harga kemeja tersebut sebelum diskon, atau kita cari harga mula-mula itu berapa gitu ya.
Oke, sekarang coba di sini kita pahami dulu. Misalkan harga mula-mula itu M ya. Kita nggak tahu harganya mula-mula M. Nah, kita gunakan konsep gini, caranya gini. Kalau dia mendapat diskon 10%, artinya barang itu dibayar dengan 90%. Ya. Berarti kita nggak usah mencari diskonnya, tapi kita langsung dibayar berapa gitu ya, triknya gitu. Nah, berarti kalau dia kemeja itu mendapat diskon 10%, berarti bapaknya itu orangnya harus membayar sebesar 90%. Oke ya. Jadi saya kasih tahu ya, kalau misalkan gini, sebuah baju didiskon 30%, berarti dia membayarnya 70%. Kalau didiskon 40%, bayarnya 60%, gitu ya. Nah, di sini mula-mula didiskon 10%, berarti bayarnya mula-mula tadi bayarnya itu kan kali 90%. Itu diskon pertama. Kemudian dia mendapat diskon lagi sebesar 30%. Artinya dia membayar 70%. Ya. Nah, setelah didiskon 2 kali, ternyata bayarnya adalah 126.000. Nah, gini triknya gitu ya. Nah, kita tinggal mengalihkan ini saja ya. Berarti M dikali 90/100 gini ya. Kita kalikan 70/100. Maaf, ini sama dengan 126.000 ya. Oke, gini. Kita main coret-coret dulu. Di sini nolnya kita coret dulu 2, di sini 2 ya. Jadi 9/100. Oke ya. Maaf, 9 kali 7/100. Jadi M dikali 63/100, oke ya. Itu sama dengan 126. Oke ya. Nah, gini. Nah, berarti kalau mencari M-nya berapa? Nah, ini kan tadi harga mula-mula ya. Nah, triknya M sama dengan berapa? Kita tulis M sama dengan 126. Kita kali silang ya. 100 kalikan sana. Kali 100, oke. Per berapa? 63. Oke ya. Nah, perhatikan, ini kan bisa dicoret ya. Ini dengan ini kita bagi bisa ya. Nah, ini dapat 2, ini dapat 1. Berarti 2/1. 2000 dikali 100 berapa? 200.000. Nah, jadi harga mula-mula itu adalah 200.000. Oke, begitu ya. Trik ya. Itu trik atau cara berpikir logis ketika menyelesaikan soal-soal cerita pada soal matematika CPNS. Oke, begitu sudah paham ya. Oke, tunggu tutorial pada soal yang lain. Assalamualaikum.